Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Sofian gimana? Alhamdulillah anak sehat juga. Insyaallah. Ustaz lagi kok Mas? Alhamdulillah sekarang sedang tidak ada jam mengajar. Iya, ini Ustaz kalau Ustaz berkenan anak ingin sharing Ustaz dengan permasalahan anak ngajar di kelas 12A. Ya gimana Ustaz? Jadi qadarullah di kelas 12A ini untuk pelajaran matematika yang anak ampuh jamnya kedapatan siang terus Ustaz. Dari 6 jam pelajaran 3 kali pertemuan sepekan itu dapatnya Sabtu siang pada zuhur, kemudian hari Selasa pada zuhur, dan juga hari Rabu pada zuhur. Jadi 3 teman itu sahur terus. Nah sehingga santri itu ya banyak yang tertidur gitu karena udah siang gitu ya. Oh, Masya Allah ya, itu tantangan untuk lu Sofian di kelas 12A ya. Iya. Kira-kira menurut Ustaz, kira-kira penyebabnya apa ya santri-santri kelas 12 ini banyak yang tertidur? Kalau yang ya mati karena kehidupan pesantren Ustaz ya. Jadi memang mereka itu kegiatan di luar sekolah juga banyak ya, ada yang dari halaqah, kemudian mereka sekarang ada KTI gitu ya. Jadi mereka mungkin sudah lelah juga, kemudian ditambah karena waktu siang mereka setelah makan, jadi mungkin sudah siang mereka juga kenyang habis makan, kemudian materi gitu Ustaz. Jadi kita sekarang sedang membahas bab 1 di matematika kelas 12 terkait jarak dalam definisi mendekat. Nah itu kan santri itu kadang kesulitan bagaimana mengimajinasikan gitu, sehingga sekarang anak sudah menggambar di papan tulis, bahkan anak coba dengan proyektor juga, tapi kadang mereka masih kesulitan. Dan yang anak rasakan itu mereka kurang aktif gitu. Ketika anak coba bertanya, anak pancing, respon mereka masih kurang, dan tadi ya sebagiannya ya tertidur di kelas gitu. Jadi apa namanya ya, yang anak rasakan ya mereka mungkin kesulitan, terus berat gitu, mungkin apa ya, terus mungkin apa ada saran yang harus anak lakukan sehingga apa ya, tadi santri itu tidak tertidur, lebih aktif gitu. Kira-kira Ustadz pasca sharing ini apa harapannya? Ya, harapannya ada solusi, ada ide, ada bagaimana caranya paling tidak membuat mereka lebih terlibat aktif dalam pembelajaran begitu. Apalagi materinya ya menurut Ana bagi mereka itu cukup berat, karena selain tadi mengimajinasikan, kemudian dalam penyelesaiannya itu kan butuh ya penjabaran aljabarnya yang agak rumit, apalagi karena mereka bingung dari satu langkah ke langkah berikutnya dari mana asalnya. Ustadz sudah punya rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan hal ini? Sementara ini masih belum terbayang tadi, sedikit mungkin. Harapannya sih anak tadi karena pengen santri terlibat, bagaimana cara mereka lebih aktif tadi? Mungkin kalau menggunakan kuis bagaimana? Maksudnya kuisnya bukan yang berat-berat ya, maksudnya untuk memancing aja. Jadi dipecah-pecah gitu kecil, jadi bagaimana materinya dibuat lebih ringkas, lebih simpelnya bagian-bagian simpel. Oh bisa tak? Mungkin bisa saja ya, karena coba santri itu mengerjakan ke depan soal-soal yang lebih mudah, jadi tidak hanya terpaku ke anak menjelaskan ya. Dan mungkin itu hanya sebatas selingan aja sebenarnya untuk memancing agar motivasi mereka itu muncul. Mungkin mungkin kalau misalnya langsung diberikan materi yang berat di siang hari, mungkin langsung sebagiannya ya, mungkin ada yang menganggap bahwa matematika itu sangat sulit seperti itu. Mungkin misalnya penjumlahan sederhana, misalnya negatif ditambah negatif, atau ya, pokoknya sebenarnya sih itu hanya refreshing tadi ada hubungannya dengan matematika juga. oh iya, gitu. Jadi memang ketika beberapa kali latihan mereka ada masalah kan, kalau kita menggunakan mencari jarak itu ini saja sering memakai Pitagoras, dan Pitagoras itu dengan bentuk kuadrat,
pasti akan ada bentuk akar, dan kadang akarnya juga bentuk pembagian. Nah, beberapa santri memang perlu latihan lagi terkait rasionalisasi gitu ya, dan atau bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Akar misalkan akar 72 itu 9 kali 8, atau 36 kali 2 itu kan bisa diubah jadi 6 akar 2 nya, itu mereka kadang masih sulit. Nah, jadi bisa sepertinya ya yang saya bayangkan sekarang, jadi untuk sebagai selingan bagaimana mereka lebih menguasai operasi-operasi tadi. Jadi mungkin itu operasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan kalau langsung mencari jarak, atau mungkin juga dengan ya segitiga bagaimana mencari mana yang jarak dulu dan segitiga mana yang dipakai. Atau mungkin bisa juga kalau misalnya kita melihat kondisi ya, kalau misalnya ternyata anak-anak juga masih banyak yang tertidur, mungkin bisa diselingi juga dengan cerita hikmah, bisa dari pengalaman ustadz atau mungkin dari pengalaman teman-temannya. Baik, berarti insya Allah anak harus ya tadi yang anak bayangkan ya, menyiapkan materi bagaimana agar tidak full selama tiga pertemuan itu materi semuanya. Kira-kira Ustadz bisa melis nggak kira-kira apa yang masih berpeluang untuk membangkitkan motivasi lah untuk sebagai selingan ketika mereka itu sebagiannya tertidur gitu kan? Karena kalaupun dipaksakan di saat sebagiannya juga mungkin kesulitan memahami pelajaran di siang hari yang mungkin kondisinya cukup lelah, kalau berpikir full 2 jam pelajaran misalnya pada duhur dipakai untuk full belajar matematika, mungkin sebagiannya akan tadi tidak langsung nyambung, tidak langsung connect gitu kan. Nah, kira-kira tadi kan sudah setidaknya tadi terbesit 2 ya. Bisa dengan kuis sederhana yang berhubungan dengan matematika atau dengan cerita, atau ada sesuatu yang mungkin Ustadz Firian bayangin yang belum Ustadz Firian mungkin terapin? Ada tuh. Jadi selama ini karena kita kan papan tulis 2 di depan ya, jadi kesempatan untuk santri maju agak sedikit. Jadi maksudnya yang kebagian maju ya sedikit, sedangkan yang sisa lainnya ada yang diem ya, diem, ada yang menyemangat, ada yang diem, sehingga karena kepikirannya begini tuh, jadi mungkin mau mengajukan atau nanti bisa mengadakan papan tulis kecil. Jadi papan tulis kecil mungkin 3 atau 4 di kelas, sehingga mereka itu dibuat kelompok-kelompok yang dimana harapannya dengan kelompok itu jadi semua terlibat, dan mereka tidak kemudian harus maju papan tulis, karena mereka untuk maju saja mungkin merasa berat duluan ya. Tapi kalau papan tulisnya atau papan tulis kecilnya sudah di kelompok-kelompok tadi, mereka bisa lebih aktif berdiskusi, dengan di situ bisa tulis, bisa hapus begitu. Iya, itu Masya Allah, itu juga kayaknya bagus untuk diterapin juga. Atau ada sesuatu yang lain misalnya biar semakin banyak yang mungkin sebenarnya itu bermanfaat untuk saya juga. Paling dari anak sementara mungkin itu dulu saja. Terus paling tadi juga mungkin yang perlu anak evaluasi terkait metode pembelajaran yang selama ini lebih banyak metode satu arah ceramah, tapi bagaimana sekarang itu santri lebih aktif gitu. Kira-kira apa komitmen Ustadz Firian agar apa yang direncanakan itu benar-benar dapat realisasi dengan baik? Berarti sekarang saya harus memetakan bagaimana agar dalam pertemuan-pertemuan itu ya tentu harus ada teori yang disampaikan, tapi bagaimana teori itu tersampaikannya ya tadi tidak satu arah, jadi harus metodenya membuat siswa lebih aktif. Kemudian yang kedua, saya harus menganalisa dan menyiapkan ya soal-soal sederhana tapi yang berkaitan juga dengan kebutuhan mereka di bab ini. Yang ketiga tadi mungkin saya harus akan komunikasi terkait ke sebagian sarana prasarana untuk pengadaan yang papan tulis ya, mudah-mudahan ada papan tulis yang cukup terjangkau sehingga di kelas itu ya tadi santri bisa coret-coret di papan tulis, karena kalau yang Anda bayangkan kalau di papan tulis mungkin lebih menarik saja daripada kalau di buku mereka ya. Buku mereka. Ya, itu Masya Allah ya, udah mungkin bisa tadi menjadi alternatif solusi dari permasalahan yang Ustadz Firian sekarang sedang hadapi. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita ya, bahwa santri-santri tetap semangat ketika mereka belajar di siang hari. Iya.
syukran saja, jazakumullah khairan. Amin. Amin. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Deden Anugrah Hendriana dari salah satu pengajar dari SMA IT Albina yang merupakan rekan pengajar Ustadz Yadi atau Pak Yadi, Pak Suharyadi. Alhamdulillah di sini saya sedikit mengomentari tentang coach dan sharing, di mana menurut saya ini sangat bermanfaat karena bisa menjadikan suatu kualitas pendidikan di sekolah itu menjadi meningkat, kualitas pembelajaran juga meningkat, kemudian juga kehidupan bersosial juga di sekolah bisa meningkat dengan adanya sosial atau komunikasi antar sesama pengajar dan lain-lain seperti itu. Adapun yang tadi dilakukan oleh Ustadz Jadi dan Ustadz Firyan, yaitu sangat bagus, di mana tadi Ustadz Jadi responnya bagus dan kemudian juga tidak menjudgment apa yang disampaikan oleh Ustadz Firyan, kemudian juga memberikan kesempatan Ustadz Firyan dan juga sambil mengarahkan supaya Ustadz Firyan memiliki suatu solusi, mengarahkan sehingga memiliki sebuah solusi untuk permasalahan di kelasnya. Mungkin seperti itu kita cukupkan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.